terancam, escape tools-nya juga minim. Sebelah dari Karigara efek stun yang bisa dihasilkan untuk menghindari steel cable dan cutthroat. Ya minimal ini bisa ngepaksa Faramis untuk buka ult-nya juga nih. Dengan call alternya udah kebuka, dia bisa cabut lagi. Dan itu udah informasi yang bisa diberikan oleh teman-teman dari Evos Icon gitu. Jadi dari segi free Fanny ini sebenarnya lumayan bebas. Yang perlu, hero yang perlu diperhatikan cuman Chow. So, we'll see. Kita bakal langsung terbang ke Land of Dawn. Teman-temannya ada di Perbanas, minta semangatnya dong. Wow, itu dia. Pendukung dari Evos Icon dan juga pendekar yang sudah mulai memberikan semangat buat kedua belah tim ini. Jadi satu buah penentuan juga siapa yang bakal memenangkan pertandingan di match kita yang ketiga kali ini. Di mana dengan adanya Fanny otomatis akan ada permainan agresif juga yang bakal dibawa. Cuman yang perlu diperhatikan dan diwaspadai juga bagaimana escape tools karena tidak ada Purify yang sempat dibahas oleh Goni bahkan. Oh ada dari botskinya justru. Cuman Gamora di sini pede dengan adanya satu buah flicker untuk escape tools. 4 flicker for sure buat Iya, tampaknya lebih mengerikan melawan Lapu karena dengan adanya flicker masih bisa kabur dari Lapu. Namun kalau pakai Purify ketemu Lapu itu akan lebih GG gaming lagi. Dan yang aku pengen tahu nih sebenarnya nih ya Cipi dari komposisi yang dibawa oleh teman-teman Evos Icon dengan adanya Fanny. Kita tahu Turtle pertama sekarang Turtle EXP-nya lebih besar. Iya. Iya kan? Fanny biasanya sebelum patch itu lepas turtle pertama. Yap. Kita lihat nih pergerakan Nea, apakah turtle pertama itu dia kontes atau dia main ke arah gold lane? Ini HRS juga sih, karena pertemuan dari arah turtle-nya juga kan bersama Ikino dengan Fredrin ya. Tapi nampaknya Nea sudah mulai memunculkan batang hidungnya flicker dari Dreams Trigger. Jadi satu informasi yang penting banget diamankan oleh teman-teman dari pendekar. Dan bahkan kalau kita bisa lihat juga dari arah sisi pendekar udah mulai memantau pola jungler yang dimiliki oleh Nea itu sendiri mengarah ke area mana. Dan nampaknya dari area bottom lane sebetulnya yang ini masih cukup safe juga. Sedangkan dari area top lane Veldora dipaksa untuk recall terlebih dahulu untuk memulihkan regenerasi HP yang dia miliki. BTW ini skin dari Chow bagus juga ya. Salfok ya. Echo Chow ini luar biasa banget. Cuman ya ini turtle yang pertama kita lihat nih Fanny masih di biru. Berarti ini tampaknya akan dilepas nih turtle yang pertama. Harus ya, kemungkinan bisa jadi tukar ke parto buff lawan, cuman posisinya apalagi damage yang diberikan oleh Ikino juga udah cepat, kayaknya nggak cukup untuk langsung tukar ke area buff yang dimiliki oleh Ikino. Sedangkan Veldora yang dapat informasi bakal coba untuk mulai mundur, apalagi damage yang diberikan dari arah sisi Trimarsky-nya juga udah mulai sedikit membuat dirinya harus mundur. Sedangkan dari teman-teman Evos Icon sendiri, mereka masih belum mendapatkan perolehan poin. Dan nampaknya lihat kolaborasi Nea datang dengan sangat tepat waktu. Dan perk effect yang dikeluarkan oleh Veldora membuat teman-teman dari Evos Icon berhasil mensecure 1 poin first blood. Oke, ini sebuah cutthroat dan juga sinergi yang bagus banget. Cuman yang dapat killnya tadi seorang Veldora tampaknya. Karena dengan skill 1 dari seorang Terizla ini lumayan sakit sih sebenarnya itu kalau misalkan low HP. Jadi, di area tengah, Gamora termakan begitu saja Cipi. Instant kill dari anak-anak pendekar mengarah tepat ke area Gamora. 1 poin eliminasi berhasil diamankan. Dan sejauh ini belum ada rotasi yang pasti sebetulnya pendekar walaupun terpantau dari area bottom lane. Cait harus udah mulai hati-hati. Nah ini kalau kita lihat dari talentnya juga sebenarnya 3 quantum charge. Dari Fredrin, Kari, dan juga Lapu-Lapu. Yang berarti menandakan pengen ada movement speed lebih. Ketika mungkin mengejar atau mungkin kabur dari siapa? Dari Fanny tentunya. Itu yang harus mereka perhatikan dan ini kalau kita ngelihat dari situasi saat ini nih ya. Dari marksman yang belum di take down ataupun belum mendapatkan kill. Bisa dibilang lebih menguntungkan ke arah Kari. Karena late gamenya Kari itu lebih scalingnya lebih dalam kalau kita bandingin daripada Brody. Ya setuju banget sih. Ini harus perlu diwaspadai juga tapi dua Dragon dikeluarkan. Mengarah ke satu pemain yang harus tereliminasi di tangan pemain-pemain pendekar. Dan nampaknya mereka bakal coba untuk langsung melakukan invasi terhadap Purple Buff yang dimiliki oleh Nea. 1 buah penalty zone bakal coba untuk mulai dilakukan untuk mengusir mundur pemain-pemain dari pendekar. Tapi Ikino mereka bakal coba untuk mulai menahan terlebih dahulu Nea. Di follow up dengan 1 buah damage yang diberikan oleh Trimarsky. 1 pemain dari Evos Icon tumbang. Dibalaskan juga dengan adanya teman-teman dari pendekar juga yang harus hilang. Mereka bakal coba untuk mulai mundur terlebih dahulu secara teratur untuk memulihkan kembali dari HP yang dia miliki. Mengingat Turtle yang kedua pun sudah mulai hadir. Wah ini bukan bagus banget nih. Dari segi rotasi bukan hal yang baik. Kenapa? Karena selain Turtle lagi up, Nea tadi baru dapetin purple buff.
dia harus di take down, berarti dia sekarang berjalan tanpa purple buff. Dan lihat, teman-teman dari pendekar mereka sadar itu, mereka langsung mulai terus menekan invasi jungle dari EVOS Icon terus menerus. Karena mereka bisa dibilang lagi pegang momentum. Ya, mereka lagi memegang momentumnya kali ini. Networknya juga slow but sure sudah dipimpin oleh pemain-pemain dari pendekar. Di angka 1000 lebih kurang lebihnya dari pendekar itu sendiri. Dan bahkan dari Sarah mid lane. Terpantau udah satu WPL Astrax, tapi Veldora memberikan satu buah serangan kejutan dengan area flicker penalty zone. Mengenai dua member, tapi masih bisa dihindari sedangkan di area bottom lane. Sticky Picky Nea berhasil menghancurkan bangunan turret yang dimiliki oleh pendekar sebagai bentuk kompensasi tentunya terkait turtle. Dua turtle yang sudah dipegang oleh seorang Ikino. Oke, ini sebenarnya kita lihat situasinya, Fanny-nya gak terlalu galak, tapi nggak bisa terlalu galak-galak juga, Dream serta Ray. Oke, wait a minute. Prince bakal coba untuk mulai mundur karena belakang dengan ada flicker yang dia miliki. Dan teman-teman dari pendekar juga nggak mau dive in. Sejauh mata memandang juga Nea masih bisa secure ke area purple buff-nya. Walaupun serangan demi serangan juga udah mulai mengarah ke arah diri mereka. Sedangkan di area top lane, fokus dari pendekar kini adalah turret yang dimiliki oleh EVOS Icon. Walaupun masih ada penjagaan yang sangat-sangat ketat sebetulnya dari EVOS itu sendiri. Benar, ini sebenarnya kalau kita ngeliat situasinya 1,5 gold. Lihat Nea, di solo. But dengan damage yang diberikan oleh Trimarsky, Steel Cable yang ternyata tidak tepat waktu dikeluarkan di area belakang membuat Nea hilang. Tanpa area pertukaran, bakal dibalaskan lagi dengan area satu buat tendangan Mouth One Dragon yang mengarah ke Red Greens. Favorite Astrax yang dibuka oleh Gamora juga tidak bisa membuat Dreamsnya selamat, tapi Veldora mengangkat ke area satu pemain dengan area satu Battle Zone yang dia miliki. Membuat Chris Phobia menjadi korban selanjutnya. Pertukaran yang cukup worth it dari keduanya karena Roamer ditukar dengan adanya Roamer. Iya benar banget, namun ingat solo kill yang terjadi di bagian bawah tadi lapu-lapunya. Tiba-tiba muncul di atas lagi Cipi. Dia abis solo kill. Gokil. Solo kill Fanny, tiba-tiba muncul lagi Bravest Fighter di atas. Hampir mendapatkan seorang Gamora, namun masih ada flicker untungnya. Itu bener-bener rotasi yang cukup aktif. Itu namanya EXP laner yang aktif. Ya, Dan kita lihat turtle yang pertama, turtle bisa bilang terakhir nih kayaknya ya. Sudah hadir dan Fanny gak ada turtle sama sekali, kontes zero turtle. Game kali ini perfect turtle untuk Ikino. Yap, benar, perfect turtle untuk Ikino. Tapi nampaknya dua Dragon udah mulai dikeluarkan begitu saja. 616 for nothing dari seorang Dreams dan turn up memory langsung membuat Chris Phobia harus tereliminasi untuk kali kedua. Dan memang perbedaan karakter itu tadi yang selalu dihindari oleh Nea membuat turtle-nya secara penuh diamankan oleh pendekar. Pertanyaannya nanti yang paling kita tunggu-tunggu adalah di area Lord ya. Bagaimana Nea bisa maksimalin, karena dari angka levelingnya sebetulnya masih cukup equal. Dan bahkan Trimarsky juga masih bisa menahan healing damage yang diberikan di area bottom lane sana dengan satu clock. Dan lihat, satu-satu berhasil diamankan untuk Nea kali ini. Meanwhile di area top lane, Veldora berhasil mengeliminasi Botski. Berusul kan tidak adanya satu buah objektif di area top lane sana. Sedangkan killing spree berhasil diamankan oleh seorang Cait. Veldora bakal coba untuk memberikan distraksi lebih lanjut lagi ke area pendekar. Dan kini EVOS Icon akhirnya punya kesempatan untuk setidaknya memantau dari arah kejauhan purple buff yang dimiliki oleh seorang Ikino. Sebuah balas dendam yang luar biasa tadi Fanny-nya di solo kill sama lapu-lapu. Ya. Akhirnya dah gue bales satu-satu kali ini. Tetapi pendekar ingat, mereka kehilangan 3 member bukan hal yang baik. Tadi gold lead-nya diambil atau dipegang oleh pendekar 2 menit yang lalu. Sekarang udah mulai pelan-pelan bergerak ke arah sang macan putih. Dan lihat dari segi rotasi dan dari segi map control. Yap. Ini terlihat EVOS Icon lebih leluasa. Jadi perlu diperhatikan lagi pendekar ketika mereka mau commit fight. Jangan terlalu gegabah, lihat. Itu dia, tapi Council Play sudah mulai dikeluarkan. Nampaknya mengarah ke arah satu bumper buff yang tidak bisa diamankan oleh Nea. Harusnya kena tahun effect, sudah mulai dikeluarkan begitu saja. Lihat Nea harus pulang dengan tangan kosong. Sedangkan teman-teman dari pendekar eSport masih bisa dibantu dengan adanya Cult Altar yang dibuka. 16 for nothing again kita pantau dari Dream. Sedangkan pertempuran yang sempat terjadi tidak memakan satu buah korban jiwa pun. Teman-teman dari kedua belah tim masih dengan 5 pemain mereka di area sisi Lord Pit. Lord Camper Back FC menandakan Lord yang pertama juga sudah mulai muncul di menit yang ke-9. Wow, ini luar biasa sekali nih kalau misalkan dilihat. Tadi fight dari pendekar itu tanpa carry loh. Tanpa seorang
Botski, karena Botskinya push ke arah bagian bawah. Jadi mereka tidak kehilangan member dari teman-teman pendekar. Itu udah cukup impresif. Dan teman-teman dari EVOS sangat disayangkan tadi ya. Udah bukanya bagus banget dari seorang Veldora. Namun follow up damage-nya bisa dibilang tidak cukup untuk menumbangkan satu pemain pendekar pun. Lord sudah up dan lihat Fanny job desk-nya masih jalan seperti 3 turtle pertama. Tampaknya mainnya di far lane. Yeah. Far lane, push terus. Kita lihat nih. Decision making oleh teman-teman pendekar, akankah mereka commit dulu atau mereka sabar-sabar dulu di Lord? Bakal coba untuk hold on position terlebih dahulu kayaknya ya. Karena otomatis dengan adanya Fanny, satu hero high mobility. Satu-satunya cara ketika dia tidak bisa untuk bermain agresif atau bahkan menjadi eksekutor, dia bakal mainin karya laning jauhnya. Ini bakal mengganggu fokus juga dari pendekar. Tapi flicker dari Dream sudah mulai dikeluarkan untuk mundur ke arah belakang. Menjadi informasi, tidak ada flicker 16 yang bakal dibuka oleh Dream. Sedangkan 16 ya kembali mengarah karya oksigen. Tidak ada hero satupun yang berhasil dikenai dengan resource tersebut. Sedangkan teman-teman dari EVOS Icon, mereka masih belum mau terlalu memunculkan batang hidung mereka. Bakal coba untuk mulai tunggu terlebih dahulu. Dikala damage yang diberikan oleh pemain-pemain pendekar juga udah mulai meltdown ke area Lord-nya. 16 health bar dari Lord. Tapi nampaknya Nea bakal percaya diri untuk melakukan retribution yang on point. Karena terpantau juga di area Lord-nya sudah mulai terus dipandangi oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Red Aspect dibuka dan retribution-nya berhasil diamankan oleh seorang Tia. Di mana shutdown berhasil diamankan juga sebagai bentuk punishment dari adanya Lord yang berhasil di-steal. Teman-teman dari pendekar mereka harus kehilangan satu buah momen yang cukup pasti di area Lord. Tapi lihat pendekar maju tak gentar dan satu pemain tumbang dengan area satu Cutthroat juga yang mengarah ke area Crispobia. Dua objektif berhasil diamankan oleh EVOS Icon terkait Lord dan juga nyawa dari pemain pendekar. Sedikit miskalkulasi dari Chrysophobe tadi, tidak menyangka seorang Nea masih mau mencium darah. Dan dapat darahnya, satu member. Dan kita lihat Lord sudah hadir. Teman-teman dari pendekar memang sudah 5 sekarang untuk melakukan defense, tapi tentunya momentum penting mereka harus kehilangan. Dan teman-teman dari Sang Macan Putih lihat, pelan-pelan tapi pasti mereka juga nggak gegabah, mereka hanya push. Tampaknya 2 lane, bahkan 1 lane ini. Tidak terlalu bisa terkontrol tampaknya, tetapi lihat jungle-nya sudah mulai dimakan. Tentunya teman-teman dari pendekar ini benar-benar kehilangan kendali di game ketiga kali ini. 12 menit perjalanan. 12 menit. Yang perlu diperhatikan juga sebetulnya dari Nea tuh jadi si Albert. Otomatis tadi karya Crispobia juga enak banget tentunya dengan adanya penetrasi damage yang keluar dari item tersebut. Tapi teman-teman dari EVOS Icon mereka bakal coba untuk mengawal karya Lord. Sedangkan satu inner turret berhasil dihancurkan, satu base bahkan berhasil dihancurkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. 2 base total berhasil mereka secure. Pendekar kehilangan visions yang lebih lagi karena satu outer turret middle turret juga berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS di sini. Pendekar yang tadinya sempat memimpin pertandingan di menit awal menuju mid game kita, kini justru diputar balik. EVOS Icon justru memegang penuh kendali. Bahkan mereka memaksa untuk mempersempit ruang lingkup pendekar untuk bisa maju lebih jauh lagi layaknya beberapa menit sebelumnya. Oke, ini kalau kita lihat benar-benar menguntungkan dari EVOS Icon sekali. Dari Lord yang pertama belum di-enhance loh. Tapi 2 base turret sudah berhasil dirontokkan. Teman-teman dari pendekar tampaknya agak sedikit kewalahan tadi melakukan defense. Meskipun dari manipulasi minions EVOS Icon tidak terlalu rapi. Tapi tampaknya benar-benar workout banget untuk teman-teman dari EVOS Icon. Kalian reset lagi. Yes. Reset lagi, terlebih lagi yang menariknya di sini EVOS Icon udah bisa menahan juga sebetulnya segala bentuk dealing damage yang diberikan, follow up support system juga yang datang dari Floki. Dan juga bagaimana Dwarf Dragon yang sempat keluar oleh Crispobia karena mereka udah mulai kembali melakukan invasi terhadap jungle patron yang dimiliki oleh pendekar. Bahkan dari teman-teman pendekar juga mereka harus tidak bisa mendapatkan satu helai monster jungle pun karena purple buff-nya berhasil di-secure oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Sedangkan Lord Enhance di Lord Camp bersama by KFC sudah mulai muncul kembali di posisi seperti ini. Network yang udah mulai perbedaannya ada di angka 2000 dipegang oleh EVOS. Ini bakal enak banget buat mereka kembali berada di area teritorial tersebut. Oke, ini terlihat juga jelas di mana teman-teman dari EVOS Icon, meskipun mereka menang gold, menang map,
Tapi mereka juga nggak mau terlalu gegabah dalam commit fight. Tapi tampaknya kalau kita lihat dari segi 5 man di dalam turtle atau lord area, ini udah mereka commit lord sih. Harusnya mereka sama-sama commit lord lagi karena tidak ada perbedaan gap level juga. Tidak mempengaruhi damage retributions dari kedua belah jungler. Dan nampaknya lordnya belum mau direset. Nea sudah mulai memantau Chris Pobia untuk mundur lagi ke arah belakang untuk mencari posisi yang aman. Sebelum nantinya retribution yang on point dia torehkan di area lord yang sudah mulai tersisa 1,5 health bar lagi. Sedangkan Ikino masih percaya diri mempoki ke area lord. Cait maju ke depan, udah ada satu batu gamble. Dan kali ini lord berhasil disecure oleh Ikino. Bakal coba developing ke area satu buah punishment yang cukup manis dari pemain EVOS. Icon Potskier tumbang nomor 16 mengarah tepat ke area Ikino. Tapi lihat Primarski dicegal perjalanan pulangnya di area sisi hutan sana. Sedangkan pemain-pemain dari EVOS Icon mereka bakal coba untuk mulai fokus lagi memukul mundur lord yang untuk kali ini lordnya masih bisa ada pengawalan harusnya, tapi satu inner middle turret milik pendekar harus diruntuhkan. Balada game yang pertama terulang lagi di game yang ketiga, di mana ya pendekar mendapatkan lord tapi harus kehilangan 2 member lagi. Dan kita lihat EVOS Icon mereka juga langsung ganyang gas aja. Karena mereka, oke, kita kalah lord, kalau kita defense-nya musuhnya cuma bertiga, itu kita bisa bikin Lord giveaway. Dan itu yang mereka lakukan, mereka langsung ngincer orangnya aja, siapapun yang berada di target. Udah 2 member hilang, mereka pun sekarang lihat Lordnya nggak jadi apa-apa. Mereka tinggal reset wave tengah, atas, bawah. Dan menunggu Lord selanjutnya. Ini seperti balada di game yang pertama. Setuju sih, apalagi kalau kita lihat juga di sini pendekar udah kehilangan 2 base-nya ya. Otomatis bisa aja kalau Neanya nanti mainin karya objektif landing jauhnya ini bakal merepotkan banget buat pendekar yang sangat-sangat diuntungkan untuk team fight berlima mereka seperti game yang pertama yang sempat dibawa oleh EVOS. Dan kini kita bakal lihat juga ya dimana di kurun waktu Lord yang sebenarnya masih cukup lama di 1 menit lebih. Ini bakal digunakan untuk apa dari kedua belah tim karena teman-teman dari EVOS Icon disibukkan untuk terus memanage wave minion mereka, memaksimalkan 2 base turret yang sudah hilang, yang sudah kosong. Dan teman-teman dari pendekar sendiri masih belum ada strategi yang pasti. Dan kembali kita lihat tidak akan ada satu lagi monster jungle pun juga yang kemudian akan diamankan oleh teman-teman dari EVOS. Tapi keuntungannya dengan hilangnya Inar, ada Magic Sentry yang bisa menjadi satu buah mencari informasi tambahan bagi teman-teman pendekar yang ingin mengetahui posisi dari pemain-pemain EVOS Icon. Ya, benar banget. Dan untuk saat ini nih, kalau mereka mau fight sebenarnya bisa aja melihat dari sisi spellnya mereka yang aktif semua. Dari Flicker, dari Purify-nya seorang Botski juga aktif. Ini sebenarnya mereka dari fight mereka nggak takut. Cuman tentunya mereka nunggu opening atau pembukaan yang manis dulu dari sang inisiator. Either dari Cho atau Lapu dari sisi pendekar. Kalau dari Vosaken tentunya inisiatornya bisa dari Fanny, bisa dari Dreams, bahkan bisa dari Rizla. Ya, itu dia ya. Luas sih, banyak banget momen yang bisa dihasilkan dari Dreams dan juga Veldora. Ya sebenarnya harus dimaksimalkan karena hanya ada 1 Purify saja di tangan Botski. Jadi cukup krusial juga kalau mau kasih prolong team fight. Apalagi Lord yang diperebutkan nih, Lord yang ada di menit 18. Otomatis Lord yang sudah evolve. Dan nampaknya 2 Dragon dikeluarkan. Mengarahkan Nea. Dan nampaknya Nea harus tumbang. Beriringan dengan ada 1 buah Lord yang sudah mulai muncul di area land of the. Tapi lihat EVOS Icon, mereka tidak tinggal diam. Mereka bakal maju ke depan. One last hit dari Chris Pobia bakal coba untuk di ultimatum. Dengan area 1 serangan. Immortality dari 2 pemain pendekar. Tumbang begitu saja. Tapi nampaknya dari area Ikino yang sendiri tidak ada kesempatan untuk pulang dengan hidup-hidup. Karena lihat EVOS Icon bakal coba untuk maju lagi ke area depan. Double kill. Berhasil disecure oleh seorang Giant. Dan it will be disaster. Karena lihat pendekar bakal coba untuk mulai memberikan 1